ada hak intelektual. Hak intelektual. Hakimnya. Jadi makanya kita dari setiap puskesmas itu mendata orangnya dan optranya. Ada pengobat tradisional dan ada bahan obat tradisionalnya. Ini untuk 25 puskesmas ini ada yang kemarin mereka sudah masukkan, tetapi itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang saya inginkan itu ada hal baru, yang misalnya pengobat tradisional kita menggunakan sarana obat tradisional ini yang spesifiknya apa? Nah, kita lagi godok. Yang diharapkan Ibu Kanwil itu untuk jangan sampai orang lain mengklaim. Itu artinya bahwa kita harus mendaftarkan baik pengobatnya dan bahan obatnya. Sehingga mendaftarkan itu kan kita harus tidak serta-merta. Kita harus melihat jangan sampai obat tradisional ada di daerah lain yang sudah usulkan. Sehingga kepala seksi dan kepala bidang saya sudah panggil untuk bagaimana membedah ini. Sehingga kita daftarkan kita pengobat ini ada berapa orang dan obat tradisional yang dipakai sarananya itu ada apa-apa saja. Nah, ini mereka lagi kaji. Ada beberapa puskesmas sudah masukkan, tetapi bisa misalnya difilter lagi yang sudah dipakai. Jangan sampai istilahnya oh ini cuma menggunakan kunyit ya, kunyit umum. Kira-kira yang spesifik disikain apa? Itu yang kita mau. Sehingga pada saat kan mendaftarkan haki itu juga akan ada tim turun untuk membuktikan. Jangan sampai ini didaftarkan tetapi daerah lain sudah mendaftarkan. Maka kita mau benar-benar mengambil hak asli untuk dinian tanah ini apa sebenarnya. Kemudian ada beberapa pengobat tradisional kita, ada patah tulang segala macam, itu kita akan lihat. Sehingga kita majukan, mengusulkan untuk perlindungan hukumnya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kemarin kita diskusi panjang soal itu. Di sistem kesehatan daerah ini ada pasal yang menyebutkan untuk pengobat dan obat tradisional, dan itu sangat luas. Sehingga itu nanti akan turunannya adalah di perbuknya, operasionalnya. Sehingga kita dilindungi. Yang kemarin soal rasio ketenagaan, itu kita sudah punya perbuk nomor 17. Maka di cover lagi di perdanya. Kemudian kemarin juga ada sedikit krusial adalah yang di pembiayaan minimal. Ya, yang di Perda menyebut minimal 10% dari dana alokasi kita. Saya pertanyakan, kayak yang ada di pasal lain mengatakan mencukupi. Mencukupi itu mencukupi yang mana? Sehingga penjelasan dari hukum dan HAM mengatakan mencukupi artinya minimal 10%. Nah, itu berarti kita setuju. Kata mencukupi ini kan sangat fleksibel. Ya, sehingga kemarin saya pertajam itu supaya semua DPR juga memahami kata mencukupi secara hukum artinya minimal 10%. Sebenarnya kan sistem kesehatan daerah ini satu sistem, jadi tidak berdiri sendiri. Yang kita sudah siapkan sekarang contoh ya, di belakang Roxy itu kan kita siapkan rawat inap bersalin bersama ya, RIB. Itu artinya bahwa kalau di 3 puskesmas kota ini istilahnya ibu bersalin, sebaiknya ada satu tempat pembelajaran sehingga di belakang Roxy. Lalu di situ disiapkan satu tempat bahwa nenek moyang kita kemarin kalau istilahnya WAI atau melahirkan itu kan ada lanjutan dengan huwon. Huwon itu artinya sauna. Maka tradisional mengambil peran di situ setelah melahirkan untuk di sauna lagi yang ibu yang sementara sedang melahirkan. Ada fungsinya untuk mempercepat pemulihan dan juga untuk melancarkan air susunya. Dan itu adalah ranahnya obat tradisional. Dan itu yang kita mau. Sehingga di laboratorium kesehatan ini kita juga ada satu unit untuk pengembangan obat tradisional. Nah, kenapa ini yang kita pakai? Sehingga yang dimiliki oleh pengobat tradisional di setiap desa, kecamatan, puskesmas, bahan obatnya itu diuji dulu di sini.
Kita mau mengetahui toksisitasnya atau daya racunnya seperti apa, daya terapisnya seperti apa. Kalau ini sudah membuktikan secara ilmiah, baru kita lanjutkan penelitian lebih lanjut. Lalu misalnya mereka sementara buat minyak gosok ini, mereka sementara buat misalnya pater ya, istilahnya yang molang-molang seperti itu, ada yang telan. Ini yang kita mau uji toksisitasnya. Kan di sana ada parameter. Misalnya ada penggunaan kapur terlalu banyak, kita kasih kapurnya harus dikasih turunkan misalnya. Itu yang laboratorium punya peran agar produk yang dihasilkan para pengobat tradisional itu masuk ke pasar global yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Sehingga itu yang kemarin kalau saya sentil ada matra di sana. Matra itu adalah satu perlakuan khusus untuk lingkungan. Sehingga ada bawah lautnya, ada udara, dan ada daratnya. Itu ada khusus lagi. Dan itu harus diatur oleh aturan yang spesifik. Kita harus didik, kemudian sarana yang dia pakai, kemudian obat tradisional yang dia pakai. Dan 3 aspek ini harus berjalan bersama. Apalagi di tengah pandemi ini. Yang biasanya kita punya orang tua itu misalnya orang perut sakit segala macam, pakai air amut segala macam, kemudian pakai kunyah, ada yang pakai sembuh. Nah, itu yang kita di tengah pandemi kita harus mendampingi mereka supaya jangan sampai terjadi sesuatu, ada penularan. Kalau istilah dunia farmasi sangat luas, dunia farmasi sangat luas. Kalau kita belajar di Malaysia, kita belajar di India, itu apotik secara umum tapi menyediakan 2 versi. Yang apotik satunya adalah di dalam satu apotik ada obat tradisional, ada satu apotik obat modern. Pada saat datang berobat misalnya di tempat praktek, dokternya menawarkan apakah ini mau pakai tradisional atau mau pakai obat modern. Itu adalah hak pasien menentukan. Tetapi untuk yang masukkan ke dalam apotik itu, maka dia punya obat tradisional, pengolahan semua itu harus sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan itu sudah berkembang di luar. Kita ini kan hanya mengandalkan obat modern dan merasa bahwa produk yang dihasilkan oleh para pengobat tradisional itu primitif, salah. Sehingga dari awal saya katakan kita kacang lupa kulitnya. Karena farmasi modern ini munculnya dari Hygieia itu. Dan dia mengobati dengan dia punya sarana dan prasarana yang terbatas, lalu berkembang ilmu farmasi ini. Seperti itu. Sehingga dukun ini, para dukun yang kita selalu sebut itu harus didampingi supaya mereka berpikir secara medis dan berpikir pelayanan itu jangan sampai melangkahi istilahnya ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya produk ini yang untuk obat tradisional itu tidak terlalu luar biasa. Misalnya dia buat minyak gosok itu tidak ada masalah, tidak terlalu luar biasa. Misalnya juga istilahnya dia buat dalam bentuk kapsul segala macam, ada dukun-dukun yang memproduksi obat pencahar dan itu lebih efektif. Nah, sekarang pencahar ini apa bahan bakunya? Itu yang harus diteliti. Nah, pencahar itu kan untuk buat mencuci perut segala macam gitu. Nah, ini yang ranahnya pemerintah untuk mendampingi dan meneliti, tidak melarang mereka. Ini mereka sudah turun-temurun ini ilmu yang harus dikembangkan oleh pihak pemerintah, maka laboratorium harus berdiri. Seperti itu. Sehingga misalnya kalau istilahnya satu dari nanga misalnya obat ambeien yang tidak dipakai yang lain. Produk ini istilah tanaman ini kita ambil, kita teliti di sini. Oh, ini dia punya pembanding obat modern itu signifikan. Itu yang kita kirim ke universitas yang kita kerjasama. Nanti di sana mereka akan membaca struktur. Kalau ada struktur baru, maka mereka akan kirim ke Jepang dan ke Jerman. Untuk apa? Membaca dan memberi nama struktur itu. Struktur kimia. Struktur kimia. Seperti itu. Pada saat kalau ada terjadi sesuatu ya kita panggil dan kita diskusi secara bersama bagaimana untuk selama ini pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Ada yang di Dilo itu punya produk, kemudian ada yang di Wailamon, kemudian ada yang di Nita yang patah tulang, kan begitu.
Yang patah tulang Mama Dinita itu kan awalnya itu tidak pakai apa istilahnya sauna. Setelah kita pelatihan Yaspem, yang adakan Yaspem pelatihan itu yang saya beri materi, baru sudah mulai memahami kenapa harus ada sauna, peredaran darah lebih lancar, sehingga dia punya sel-sel yang rusak lebih cepat untuk pemulihan, sehingga dengan dia punya kemampuan yang ada disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sementara jalan. Kalau dari data BK sendiri, ada berapa sampel atau berapa jenis obat yang bisa digunakan untuk pengobatan tradisional yang dimiliki oleh kooperatif? Sebenarnya 25 puskesmas ini ada, maka saya katakan tadi mereka sudah memasukkan, tetapi saya tidak mau diadopsi. Maka mereka lagi filter. Saya ingin 25 puskesmas yang menerima harus difilter. Asli kita itu apa? Rambut apa? Ya, apa? Iya. Soal nanti ke mantra urusan kalian. Kami butuh yang pasti istilahnya sarana yang kepake kan. Ya. Mantra kan itu kan keyakinan dia. Dia mau baca jungkir balik bukan urusan saya. Tetapi yang kau pegang ini akar apa? Kenapa itu diteliti dan ternyata ada struktur kimia baru yang ternyata. Iya itu yang harus dikejar. Ya. Kalau saya, kenapa saya konsentrasi? Karena saya punya tugas akhir itu ada di situ. Maka kami menemukan obat kuat pria itu yang setara Viagra. Itu dengan Prof Muksim dari C. Kan saya ada penelitinya. Ya pakai tablet. Ya.